Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal UM Undip dengan materi redox. Nah, di sini ada soal diketahui data potensial reduksi dari unsur Zn, Pb, Cu, dan Ag. Ditanya, reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut. Nah, di sini kata kuncinya yang ditanya adalah reaksi spontan. Reaksi spontan itu menandakan akan memiliki nilai E sel atau potensial sel itu bernilai positif. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui nilai E selnya positif atau tidak? Kita bisa menggunakan rumus E sel atau potensial sel itu sama dengan potensial reduksi reaksi reduksi dikurangi potensial reduksi reaksi oksidasi. Nah, untuk mengetahui yang mana reaksi reduksi dan yang mana reaksi oksidasi, kita bisa mengetahuinya dengan ciri reaksinya, yaitu untuk reaksi reduksi itu biasanya akan tertulis ion dulu di sebelah kiri menghasilkan logam di sebelah kanan. Kemudian untuk oksidasi, itu logam dulu di sebelah kiri menghasilkan ion di sebelah kanan. Nah, kemudian biasanya untuk nilai potensial reduksi dari reaksi reduksi itu akan lebih besar. Potensial reduksi dari reaksi reduksi itu akan lebih besar dibandingkan potensial reduksi reaksi oksidasi. Nah, biasanya kalau potensial reduksi reaksi reduksi itu lebih besar dibandingkan potensial reduksi reaksi oksidasi, itu nilai E selnya akan bernilai positif. Nah, sehingga dari soal ini kita perlu mencari mana reaksi yang sesuai. Begitu, mana reaksi yang sudah sesuai. Nah, caranya gimana? Tinggal kita lihat reaksinya. Misal, untuk reaksi A, nah kita lihat di sini dari reaksinya Zn2+ ditambah Pb menghasilkan Zn ditambah Pb2+. Nah, dari ciri reaksinya ternyata reaksi reduksinya adalah Zn, sementara oksidasi adalah Pb. Dilihat dari nilai potensial reduksinya, potensial reduksi Zn itu lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Pb. Bisa kita lihat ya dari data ini dan ini. Nah, sehingga seharusnya Zn itu dia reaksinya oksidasi. Sementara Pb reaksinya reduksi. Nah, karena ketidaksesuaian reaksi yang terjadi dan nilai E selnya itu nanti akan menghasilkan nilai E sel sama dengan negatif. Sehingga kalau dia negatif, reaksinya tidak akan spontan. Nah, berarti pilihan jawaban A itu salah ya. Kemudian kita lihat pilihan B. Nah, B di sini Pb itu reaksinya adalah reaksi reduksi. Kemudian Cu itu adalah reaksi oksidasi. Dilihat dari nilai potensial reduksinya, potensial reduksi Pb itu lebih kecil dibandingkan potensial reduksi Cu. Sehingga Pb itu seharusnya reaksi oksidasi dan Cu seharusnya reaksi reduksi. Nah, karena ketidaksesuaian ini sehingga nilai E selnya nanti akan bernilai negatif. Kemudian pilihan C. Yang C, Cu2+ ditambah Ag menghasilkan Cu ditambah Ag+. Nah, di sini reaksi reduksinya, kalau dari reaksinya itu adalah Cu. Kemudian untuk oksidasi itu adalah Ag. Nah, kita lihat dari nilai potensial reduksinya, potensial reduksi Cu
itu lebih besar dibandingkan potensial reduksi Ag. Sehingga CO itu reaksinya adalah reaksi reduksi dan Ag reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, di sini reaksinya sudah sesuai ya dengan nilai SL dan dari reaksi yang terjadi. Sehingga ini nanti akan menghasilkan nilai SL bernilai positif yang menandakan reaksinya spontan. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang C. Untuk pilihan D dan E itu bisa teman-teman cek sendiri ya, sudah sesuai atau belum gitu. Seharusnya untuk D sama E itu dia tidak akan sesuai, sehingga dia nanti reaksinya tidak spontan juga. Bagaimana teman-teman bisa dipahami ya soal yang tadi? Nah, kemudian ini ada tambahan soal. Nah, diketahui reaksi berikut MnSO4 ditambah K2S2O8 ditambah H2O menghasilkan KMNO4 ditambah K2SO4 dan H2SO4. Pernyataan yang benar adalah, nah di sini kita dikasih beberapa pilihan, beberapa pernyataan mana yang benar gitu ya. Nah di sini dari reaksinya itu kita cari dulu nilai bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Jadi MnSO4 ditambah K2S2O8 ditambah H2O menghasilkan KMNO4 ditambah K2SO4 ditambah H2SO4. Nah, di sini untuk SO4 sendiri kita tahu kalau nilai ionnya itu adalah -2, sehingga Mn bisa kita cari bilangan oksidasinya sama dengan +2. Kemudian untuk K itu dia +1, sehingga kalau ada 2 berarti dia +2. O itu -2, karena dia ada 8 berarti -16. Sehingga untuk S-nya itu kan seharusnya -14 gitu ya. +14 gitu ya, agar dia setara. Nah, itu kan untuk S2. Sehingga untuk S1-nya nilai bilangan oksidasinya sama dengan +7. Kemudian untuk H2O ini -2, ini +2. Nah, untuk KMNO4, K itu +1, O itu -2, ada 8, ada 4 berarti jadi -8, sehingga Mn-nya itu +7. Kemudian K2SO4, K-nya itu +2, SO4-nya kita anggap aja dia EO-nya itu -8, S-nya itu berarti +6. Kemudian ini +2, ini kita anggap -2 gitu ya untuk SO4-nya. Nah, sehingga di sini terlihat perubahan bilangan oksidasi dari Mn di MnSO4 ke Mn yang ada di KMNO4. Nah, ini dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi ya dari +2 ke +7, sehingga ini akan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian untuk unsur S ini mengalami perubahan bilangan oksidasi dari K2S2O8 menuju S dalam senyawa K2SO4. Nah, di sini mengalami perubahan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +6, sehingga dia akan mengalami reaksi reduksi karena dia mengalami perubahan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, sehingga untuk pernyataan yang pertama, reaksi di atas adalah redoks, ini benar. Kemudian, pernyataan yang kedua, K2S2O8 sebagai reduktor. Nah, di sini teman-teman perlu ingat, reduktor itu adalah unsur yang mengalami reaksi oksidasi. Sementara oksidator itu adalah unsur yang mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk senyawa
K2S2O8 itu dia akan mengalami reaksi reduksi, sehingga dia disebut sebagai oksidator, bukan reduktor. Gitu ya, berarti pernyataan kedua salah. Kemudian, ion mangan teroksidasi dengan melepaskan 5 elektron. Nah, ini pernyataannya benar. Kenapa? Karena unsur Mn dalam senyawa MnSO4 itu melepaskan 5 elektron dari Mn2+ menuju MnO4- gitu. Di sini ada plus 2, di sini plus 7, ditambah 5 elektron. Itu ya untuk reaksinya. Sehingga pernyataan ketiga itu benar. Nah, kemudian pernyataan keempat, reaksi tersebut tidak dipengaruhi pH. Ini salah ya. Kenapa? Karena di sini kita punya senyawa H2SO4, di mana H2SO4 itu merupakan senyawa asam kuat. Sehingga dari reaksi ini itu nanti akan dipengaruhi pH, pH-nya akan di bawah 7 karena dia termasuk senyawa asam gitu ya, asam kuat. Sehingga nanti untuk reaksi ini itu akan dipengaruhi oleh pH dia dalam suasana asam begitu. Nah, sehingga pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 dan 3, di mana pernyataan 1 dan 3 itu pilihannya adalah B. Gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!